Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat nikmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali, kita dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang semoga selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Sobat Tribunars, pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana diberikannya kita privilege untuk menjalankan ibadah dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa ganjarannya dan dilipat gandakannya pahala kita. Dan kita diberikan ibadah juga yang sangat khusus, yaitu puasa Ramadan. Dan sering jadi pertanyaan bahwa apakah berbohong kecil-kecilan dapat membatalkan puasa atau tidak. Bahkan kita sendiri merasa kita kuat dalam berpuasa, bisa tahan makan dan minum, bisa tahan emosi, dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, terkadang ada perkataan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan atau berbohong. Entah ke orang tua, teman, atau ke siapapun lah misalnya. Dan kita bilang ke diri sendiri, ini mah cuma bohong kecil, nggak masalah lah kayaknya. Masalahnya, Allah tidak pakai standar kecil atau besarnya kita. Puasa bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya menjaga perut, tapi puasa juga menjaga karakter dan akal agar selalu berada di jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh darinya rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat redaksinya jelas bahwa Allah tidak butuh puasa kita. Jadi bisa saja puasa kita sah, bisa saja puasa kita sah. Tapi nilainya 0. Ia merugi, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Pahalanya nihil. Dan sekarang kita hidup di masa yang menormalisasikan kebohongan. Misalnya apa? Bilang OTW padahal baru bangun. Bilang aman, padahal belum ngerjain sama sekali. Dan lain sebagainya lah. Tapi kita merasa fine-fine aja. Karena apa? Karena kita anggap bohong semacam ini tidak merugikan ke siapa-siapa. Tidak menyakiti siapapun. Yang penting, kita masih berpuasa. Ini kan anggapan kita. Padahal para ulama bilang, dosa itu besar atau kecilnya bukan karena dampaknya ke manusia, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Jadi kita perlu ingat, kepada siapa kita bermaksiat? Ya, kepada Allah. Maka berani banget kita ngerasa bohong kecil tanpa rasa dosa. Jadi seolah meremehkan Allah dong. Nauzubillahi min dzalik. Dan perlu kita ingat juga, puasa adalah latihan kejujuran, latihan integritas. Jadi jangan disia-siakan momen ini untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang jujur. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik, karena salah satu ciri orang munafik ialah berkata dusta atau perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Dan perintah Allah kepada orang yang beriman ialah ucapkanlah perkataan yang benar. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman. Jadi kita yang mengaku beriman dipanggil oleh Allah supaya untuk selalu bertakwa kepadanya. Dan Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu berkata yang benar, selaras antara yang diniatkan dengan yang diucapkan. Karena seluruh kata yang diucapkan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Firman Allah dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi perlu kita pastikan bahwa jangan sampai malaikat pencatat amal buruk itu lebih sibuk dibandingkan malaikat pencatat amal baik. Jadi kita harus mensibukkan pencatat amal baik. Jadi amal baik kita
akan berat di sisi Allah nanti. Dan kita jadikan momen ini juga sebagai pembenahan diri agar selalu senantiasa jujur, dan semoga kebiasaan-kebiasaan yang kita ubah pada saat ini, di bulan Ramadan ini, menjadi kebiasaan yang baik juga di bulan-bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.